Masa iya sih? Coba dengar baik-baik. Ya, aku akan mendengar sesuatu yang patut diperdengarkan ya. Oke. Kamu mantannya Aku aja sering difitnah aja. Biasa aja. Aku difitnah ya rupanya lo guys. Oh, kakaknya yang cepet kaya. Hati bila sedang berjalan nampak asyik sekali. Jumpa lagi teman-teman. Dari live Mas Yun kemarin sepertinya ada sesuatu yang mungkin teman-teman sendiri tidak begitu memperhatikan, tetapi ada hal yang sangat menarik untuk saya teman-teman. Entah itu hanya sekedar bumbu dalam match agar suasana lebih cair, lebih menghibur, atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Yun teman-teman. Nanti juga kita akan melihat kali ini teman-teman, Fauzana. Ada juga yang menarik di situ. Coba kita simak videonya teman. Bawa. Itu udah jam suki. Ya itu. Kayak gitu cara nyari pesugihan ternyata ya kak. Aku difitnah. Aku aja sering difitnah aja. Biasa aja. Nah ini satu teman. Oh, kakaknya yang cepet kaya. Oh. Iya, aku tahu caranya sekarang. Memang ya untuk melakukan untuk mencari rezeki itu orang itu bisa melakukan semua cara. Difitnahnya lo aku guys. Dari perkataan awal tadi Mas Yun menyampaikan sering difitnah pun itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian ini yang kedua, ternyata untuk mencari rezeki orang terkadang menggunakan berbagai cara teman-teman. Entah itu cara yang positif maupun cara yang negatif. Padahal tadi di awal Mas Yun sendiri yang menyuruh untuk menyiapkan cabai dengan garam. Dan ini seolah-olah Mas Yun bersikap antagonis, menyalahkan orang yang sebenarnya dia sendiri yang menyuruh, dia sendiri yang meminta. Dan mungkin itu pun terjadi di kehidupan Mas Yun sendiri. Ada orang yang memberi masukan, memberi nasihat, memberi saran untuk inilah, untuk itulah. Tetapi kemudian ketika berjalannya waktu, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang menjadi harapan orang yang menyuruh itu, orang yang meminta itu, kemudian menyalahkan Mas Yun. Itu ya mungkin untuk teman-teman yang paham kehidupan yang selama ini kita amati dari Mas Yun, bisa melihat itu teman. Dari proses awal ketika Sobat Ngarit mulai muncul ke permukaan, sebenarnya kita bisa melihat di situ teman. Apakah ini Mas Yun sedang menyindir seseorang, kelompok orang, atau orang-orang dekat di sekitarnya Mas Yun sendiri, atau orang yang pernah dekat dengan Mas Yun? Itu menarik teman-teman. Sebuah cara dari Mas Yun untuk mengungkapkan ya mungkin kegundahan yang dia alami dengan caranya sendiri. Dan itu mungkin di luar perkiraan kita semua teman-teman. Saya rasa bukan saya saja yang merasakan seperti ini, tetapi kalau kita baca dari caption teman kita ini juga sepertinya dia melihat hal itu teman-teman. Ada yang aneh dengan kata-katanya. Nah ini, saya yakin banyak dari teman-teman yang bisa menangkap itu.
Oh iya 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 iya. Baru ngerti aku cara cari bib itu kayak gitu itu. Pakai garam, pakai cabe. Iya. Masa fitnah aku ini? Ya enggak. Itu siapa yang pegang? Aku. Yang bawa lombok sama ini itunya siapa? Aku. Berarti yang salah siapa? Masa Mas yang suruh? Tapi kan barang bukti kan ada di situ. Nggak coba aku Pintar guys. Mas Ion. Itu hidup itu nggak enak banget. Nah, itu dengar teman-teman. Mas Ion pernah posisi di keadaan seperti itu. Ada yang menyarankan, ada yang meminta. Kemudian setelah terjadi sesuatu, Mas Ion lah yang menjadi tempatnya salah. Karena apa? Dia yang melakukan. Banyak orang melihat itu. Dan kalau kita melihat flashback ke beberapa waktu yang lalu, coba teman-teman ingat, ketika masih booming bersama Fauzana, kemudian ada sesuatu yang tidak baik. Yang disalahkan siapa? Mas Ion. Tidak sekali dua kali, berulang kali teman-teman. Bahkan saya rasa masih ada sesuatu yang disembunyikan Mas Ion berkaitan dengan hubungan dengan Fauzana waktu itu. Silakan teman-teman ingat di video saya sebelumnya yang disampaikan Mas Aris Plat Agi. Rasa-rasanya apa yang Mas Aris dengar dari orang dekat Mas Ion, kalau itu disampaikan apa adanya dan itu benar, saya rasa memang ada sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Entah itu berkaitan dengan Sobat Ngarit, ataupun berkaitan dengan hal bisnis teman-teman, atau bahkan berkaitan dengan kisah percintaan. Mas Aris sendiri waktu itu menyampaikan sempat hampir menangis. Bahkan salah satu sahabat kita juga, konten kreator juga, mendengarkan hal yang sama. Apakah itu berkaitan dengan masa lalu teman-teman? Kisah percintaan. Silakan teman-teman tebak sendirilah kira-kira yang mana yang sesuai dengan alur yang terlihat teman-teman. Mbaknya aku ternyata. Enggak. Melunak. Masih kali ini bersama Ion Kacung Jaya Mahir dengan mengendarai kuda besi Slip Engine 200 cc-nya. Persiapkan. Lihat lampu Mak. Bergeleng-geleng. Wih, Pak Klaya. Kamu dengarkan suara aku? Nah, sekarang aku mau tanya, kamu... Nah, silakan cermati baik-baik, dengar baik-baik, dan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar bagaimana penilaian dari teman-teman. mantannya Mas Ion ya? Ya Allah, sinyalnya jelek banget loh ini, bener. Ini perkara nanya itu doang, aku kalah loh. Sinyalnya jelek, mohon maaf. Kalau nggak kedengeran, mohon maaf ya Fajar. Masa iya sih? Coba dengar baik-baik. Ya, aku akan mendengar sesuatu yang patut diperdengarkan ya. Kamu mantannya Mas Ion? Hah? Mas Ion, kamu mantannya beliau? Kan kita belum jadian kok udah mantan. Tadi Fauzana menyampaikan saya akan mendengarkan sesuatu yang pantas untuk didengar. Ketika Fajar menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan Mas Ion, Fauzana pura-pura tidak mendengar dan dengan sengaja memang tidak ingin menjawab, teman.
Karena ya itulah, ya kita tidak tahu apa yang saat ini terjadi antara hubungan Mas Yun dengan Fauzana. Memang benar-benar masih berkomunikasi di balik layar, atau memang sama sekali sudah tidak ada komunikasi. Yang tahu hanya mereka, teman-teman. Entar sih Fajar. Itu kedengaran kan? Katanya tadi nggak kedengaran. Aku dengarnya ini Fajar kan? Fajar kan? Ya, gimana ya? Tapi serius pernah jadian kan? Guys, tetep guys, kencangin guys, kencangin. Tep. Thank you. Itu asli emasnya yang di kalung. Iya, nih. Emas ya, emas. Bukan, apa busi, apa sih besi ya? Besi. Besi. Mohon maaf, besi. Besi. I'm sorry. Besi itu hubungan tanpa status. Nge-lag, Bun. Sinyal siapa nge-lag? Sinyal aku ya? Sinyal dia kali, Fajar, bukan aku. Kok gitu sih, kamu yang ngasih pertanyaan malah aku yang disalahkan. Malah aku yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau itu muka sedihnya mana? Biar dapat chemistry-nya. Dulu kamu kalau dilihat-lihat manis juga ya, Fajar. Ya namanya juga perempuan. Dari mana kamu? Sulawesi kan kamu? Iya, aku asli Sulawesi. Kalau kamu Jawa ya? Kok Jawa sih aku? Maaf, nggak tahu orang mana. Orang Padang aku. Oh, Padang. Minang. 86 orang yang berbeda guys. Fajar, kamu habis nanya sama aku lo nggak sopan lo kamu. Iya maklum lah. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Guys, 86 orang yang berbeda bisa nggak sih guys? Itu apa kamu bilang 86 mawar itu apa? Iya, 86 orang yang berbeda biar dapat 3 kali. Ah, kamu dengar kan? Gung Ayu, NN Aimi, akhirnya sampai juga di base camp Sobat Ngarit Bali, teman. Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Semeton Bali, keluarga Bali. Ini oleh-oleh dari teman-teman Sobat Ngarit di Bali untuk mereka berdua, teman. Sedang berjalan, nampak asyik sekali. Misalkan dia muda, pasti ku Itulah teman. Ya mudah-mudahan live-nya Mas Yun semakin hari semakin menarik, teman-teman. Karena memang sekarang yang menonton, teman-teman yang stay di roomnya Mas Yun itu rata-rata 20.000 sampai 25.000. Kalau tidak salah kemarin sempat sampai 27.000. Dan apa yang bisa diambil positifnya, saya rasa memang selayaknya untuk kita bagikan juga, teman-teman. Kalau memang ada clue-clue yang mungkin teman-teman masih menginginkan atau penasaran dengan kisah percintaannya, mudah-mudahan ada sesuatu yang kalian dapatkan, teman. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Saam Babatan. Srek.